Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, salam kasih. Kita bertemu kembali dalam kasih dan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu saudara, marilah kita satukan dengan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, dan biarlah kami menjalaninya dengan sukacita melalui firman Tuhan yang selalu menuntun langkah kami untuk melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap sedia untuk mendengar. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, sering kita bertanya, bagaimanakah cara Allah berbicara kepada kita? Jika kita telusuri dalam Alkitab, jelas memang Alkitab menceritakan bagaimana awal mulanya dalam Perjanjian Lama Allah langsung berbicara dan berkata-kata, langsung berhadapan dengan Adam dan Hawa, dengan Musa, dan demikian juga dengan tokoh-tokoh Alkitab yang ada di dalam Perjanjian Lama. Dan Allah langsung menuntun untuk dapat mengajari orang-orang percaya pada saat itu. Di dalam Perjanjian Baru juga kita melihat bagaimana Yesus Kristus yang langsung mengajari melalui perkataan langsung dari mulutnya kepada para murid dan orang banyak. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sapaan kita atau sapaan Allah kepada kita pada saat ini. Firman Tuhan yang menjadi renungan pagi hari ini merupakan jawaban bagaimana Allah masih dan hadir dan menyapa kita. Perbedaannya adalah tidak seperti Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru di mana Allah langsung berbicara, tetapi Allah tetap berbicara melalui tulisan-tulisan yang diilhamkan kepada seseorang. Dalam hal ini yang kita percaya adalah kitab suci. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, di mana Allah menyapa kita melalui tulisan-tulisan yang diilhamkan kepada kita untuk mengajari, untuk memperbaiki dan mendidik kita di dalam kebenaran. Oleh sebab itu saudara, ketika kita bergumul dan ingin berbicara kepada Tuhan, ingatlah, bukalah firman Tuhan itu, Alkitab itu, dan disitulah Allah berbicara di dalam kehidupan kita di setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan yakinlah setiap pertanyaan-pertanyaan akan dijawab melalui firman-Nya, yaitu Alkitab yang kita pegang dan kita hayati.
Lalu yang kedua yang menarik dalam surat Rasul Paulus ini juga mengingatkan kita bahwa Allah berbicara melalui Alkitab yang menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Firman inilah yang menjadi kehidupan, karena pada segala sesuatu dimulai dengan firman Allah, sehingga firman itu terus-menerus dan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Hayatilah firman Tuhan dalam kehidupan kita ini, dan yakinlah bahwa Tuhan selalu menyertai dan membimbing kita menjalani kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan, di mana kami boleh diyakinkan Tuhan selalu berbicara kepada kami melalui firman yang Tuhan ilhamkan kepada orang melalui tulisan di dalam Alkitab. Dan biarlah kami selalu memperoleh jawaban atas setiap persoalan-persoalan kehidupan kami melalui firman-Mu, Alkitab-Mu, sehingga kami boleh yakin dan boleh membacanya, sehingga kami memperoleh jawaban-jawaban di setiap persoalan-persoalan yang kami pertanyakan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.